Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enira Rosalia dengan NIM 1062100053. Di sini saya akan menjelaskan materi kompre saya. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah beserta artinya. Yang kedua, 5 surat sebelum surat Al-Waqiah. Yang ketiga, rukun Islam beserta dalil dan penjelasannya. Yang keempat, rukun iman, dalil beserta penjelasannya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau bernikmat kepadanya, bukan jalan mereka murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidnih rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru wa illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama kholizina fiha. Ulaika humul sarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu kholizina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Zalika liman khoshiya rabbah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrah wa wada'na anka wisrah allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al yusri yusran fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbuka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu mengucap syahadat. Dalil mengucap syahadat itu ada pada surat Al-Araf ayat 158 yang berbunyi Kul ayyuhan nasyu inni rasulillahi ilaikum jami'an allazi lahu mulkus samawati wal ardo la ilaha illa huwal yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rusulihi nabiyyil ummiyil lazi yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi la'alakum tattadun, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu. Semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak ada Tuhan selain Dia, serta menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Dalil tentang sholat itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi fa'iza qadlaitumus sholata fanzur laha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubikum fa'izza tamanatum fa'aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Dalil tentang zakat dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamasyadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa firriqabi wal kharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil farid latam minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin pada amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk para hamba sahaya untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan dalilnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu tertakwa.
5 yaitu haji bagi yang mampu. Dalil bagi haji yang mampu dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa ilaihi alan nasi hijul baiti manistata ilaihi sabila wa man kafara fa inna laha haniyun 'anil alim, yang artinya di dalam terdapat tanda-tanda yang jelas makam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah maka dialah di antaranya. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah untuk yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah dijelaskan dalam dalil surat An-Anbiya ayat 22 yang berbunyi laukana fihi ma alihatun ilahu lafasadata fasubhanalillahi rabbil arsy amma yasifun, yang artinya sekiranya ada langit dan bumi Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat dijelaskan dalam dalil surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana bihi lahi wa mala kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariku baina ahadim mir rusuli wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, yang artinya Rasul beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikianlah orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya serta Rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari Rasul-Rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah disebutkan dalam dalil surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi wala zina yuminu nabima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun, yang artinya dan mereka beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin adanya akhirat. Keempat, ada iman kepada Rasul-Rasul Allah yang dijelaskan dalam dalil surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi walaqad arsalna rasulam min qablika wa ja'alna lahum aswajaw wa zurriyah wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayyatin illa bi iznillah li kulli azalin kitab, yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada istrinya dan keturunannya. Tidak mungkin bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan izin Allah. 5. Ada iman kepada hari kiamat yang disebutkan dalam dalil surat Ar-Rafah ayat 187 yang berbunyi yas'alunaka anis syati ayana mursaha kul innama ilmu haida rabbi la yujaliha
liwaqtiha ilahu taqulat fis samawati wal ardo la tatikum illa bakta yas'alunaka kanaka hafiyun anhakul innama ilmuha indallahi wa ala walakinna asharon nasila ya'lamun, yang artinya mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat, kapan terjadi, dan katakan sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia, dan Ia tidak akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan engkau mengetahuinya. Katakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pengetahuan tentang Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar dijelaskan pada dalil pada surat At-Takhabun ayat 11 yang menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang menimpa kecuali izin Allah, yang berbunyi ma ashaba mim musibatin illa bi iznillah wa may yu'minu billahi yahdi qalbah walahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan yang kedua, pada surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran.